Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program e-learning bersama saya Nuraini SSTMKM. Saya bertugas di Puskesmas Baitur Rahman dan sebagai dosen pemegang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Nah, di sini kita akan melihat beberapa dari kontrasepsi yang menyangkut dengan program keluarga berencana. Nah, keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Nah, kenapa? Karena program keluarga berencana merupakan salah satu dalam paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena dengan mutu pelayanan keluarga berencana yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan bayi dan anak, serta kesehatan reproduksi pada wanita tentunya. Nah, kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya proses kehamilan yang baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Kontrasepsi juga berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Nah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Nah, dalam penggunaan alat kontrasepsi disarankan pada pasangan pus atau pasangan usia subur atau ibu yang mempunyai anak dan ibu yang mempunyai resiko terhadap kehamilan lebih dianjurkan untuk memakai alat kontrasepsi terutama alat kontrasepsi jangka panjang baik implan maupun AKDR. Nah, alat kontrasepsi yang paling banyak atau sering digunakan oleh pasangan usia subur selama ini adalah suntik Yang nomor 2 adalah pil. Karena kenapa? Kita melihat di sini pasangan usia subur atau pus lebih memilih yang mudah, praktis dan simple Kemudian juga kita di sini menggunakan metode sederhana dengan menggunakan alat. Tentunya ini oleh keterkaitan dengan pihak si laki-laki, kondom Nah, ini sangat praktis, kemudian mudah digunakan Oke. Nah, kita akan lihat metode kontrasepsi hormonal Yang mana dia? Kontrasepsi hormon. Tentunya ada pil, kemudian ada suntik, kemudian ada susu atau disebut juga dengan AKBK atau implan Nah, kita bisa lihat profil dari pil. Sangat efektif, ibu tidak perlu lagi khawatir, tinggal minum setiap malam atau jangan lupa di sini disiplin waktu. Kenapa? Harus diminum setiap hari. Bila terjadi lupa atau memang lolos waktu yang ditentukan, itu sangat beresiko bagi si ibu itu sendiri. Nah, pada bulan-bulan pertama efeknya agak mual bercak, tidak berbahaya dan akan menghilang dengan sendirinya. Ini terjadi memang pada individu, tetapi tidak semua individu akan mengalami hal yang seperti ini Kemudian jarang terjadi efek samping yang serius. Bisa juga terjadi, itu tergantung dari individu si pemakai atau pasangan usia subur yang lebih memilih alat kontrasepsi pil. Kemudian dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi. Kemudian dapat dimulai diminum setiap saat asal tidak hamil. Intinya ibu boleh menggunakan alat kontrasepsi apapun, tetapi di sini pertimbangkan dia lagi masa haid, apalagi pus yang baru akseptor baru, kita pertimbangkan untuk haid, kemudian dia tidak hamil, kemudian dia kita arahkan bagaimana cara meminum pil yang benar. Kemudian di sini kita juga harus menjelaskan ada beberapa jenis kontrasepsi yang akan digunakan terhadap pil. Di sini ada jenis monofasik kemudian ada bifasik, kemudian ada trifasik. Nah, monofasik, yang dikatakan monofasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet Di sini mengandung hormon estrogen dan progesteron Kemudian di sini juga dia 7 tabletnya mengandung hormon non aktif disebut juga dengan placebo Kemudian juga bifasik. Bifasik di sini juga mengandung 21 tablet hormon estrogen dan
progesteron. Sama juga dia dengan monofasik. Intinya 7 tablet tetap mengandung tanpa hormon aktif, yaitu placebo ya. Kemudian trifasik sama juga mengandung 20 tablet hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana cara kerja dari pil. Di sini dia menekan ovulasi ya, tentunya dengan kita meminum pil kita bisa ber-KB, menjarangkan kehamilan. Itu merupakan ikhtiar kita ya untuk menjaga jarak antara 1, 2 dan 3 ya. Oke, kemudian juga mencegah implantasi, kemudian membuat lendir serviks lebih tebal sehingga menyulitkan sperma masuk melalui serviks untuk bertemu sel telur. Intinya juga untuk menjarangkan kehamilan dan menjaga jarak kelahiran ya. Kemudian pergerakan tuba terganggu. Oke, kemudian manfaat. Apa sih manfaat dari pil? Dia memiliki efektivitas sangat tinggi ya. Karena kenapa? Setiap pil tentunya mengandung hormon estrogen dan progesteron. Kemudian resiko terhadap kesehatan sangat kecil ya. Nah, kemudian tidak mengganggu hubungan seksualitas antara suami istri. Kemudian siklus haid teratur, kemudian mencegah anemia. Perlu diingatkan juga di sini kalau efektivitas dari pil itu memang sangat tinggi, tetapi angka kegagalan dari pil juga sangat tinggi. Ingat, kalau lupa ya, disiplin waktu itu perlu, sangat penting. Kalau lupa, resiko terjadinya kehamilan itu sangat tinggi. Itu harus sangat hati-hati bagi si ibu atau pus yang menggunakan alat kontrasepsi. Kalau dalam hal saling mengingatkan di sini, boleh kita libatkan pihak suami ya untuk menjaga atau mengatur waktu si istri dalam mengkonsumsi pil. Libatkan suami, kerjasama yang baik itu sangat diperlukan dalam rumah tangga. Kemudian tidak terjadi dismenor. Intinya di sini adalah bagi si wanita usia subur atau pus yang menggunakan alat kontrasepsi dari awalnya dia tidak mengalami nyeri haid, tentunya saat dia berkeluarga, saat dia sudah menjadi pasangan usia subur dalam mengkonsumsi pil, tentunya tidak akan mengalami dysmenorrhea. Tentunya tergantung dari si individunya juga nanti. Kemudian dapat digunakan dalam waktu jangka panjang ya, kemudian mudah dihentikan. Begitu kita henti minum pil, tentunya di sini akan kembali kesuburan. Nah, kita menginginkan lagi anak kedua atau ketiga, itu kita akan memproses cepat kembalinya proses kesuburan bagi seseorang. Oke. Nah, apa keterbatasan di sini? Repot ya. Repotnya kita harus mengingatkan setiap malam. Makanya saya wanti-wanti, saya ingatkan kembali, libatkan suami untuk bekerja sama yang baik dalam hal saling mengingatkan ya. Kemudian terjadi mual pada 3 bulan pertama, itu tergantung pada si ibunya, tergantung pada pusnya, apakah dia mengalami gangguan atau tidak. Nah, kemudian bercak atau flek itu sering terjadi pada perempuan saat menggunakan alat kontrasepsi. Tidak mesti dengan pil. Alat kontrasepsi yang lain juga akan muncul permasalahan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Kembali kepada individu masing-masing. Nah, akan mengalami pusing. Pusing ini sering dialami oleh pasangan usia subur atau pus dalam menggunakan alat kontrasepsi. Makanya di sini diwajibkan untuk makan yang teratur, apalagi kita konsumsi pil setiap malamnya, kita diwajibkan untuk makan yang teratur. Pola makan harus dijaga ya. Kemudian nyeri payudara ini terjadi pada seseorang, tapi jarang terjadi pada ibu yang menggunakan alat kontrasepsi. 1 di antara 1000 bisa terjadi. Kemudian berat badan naik ya, itu tergantung dari si individunya juga. Kemudian mengurangi produksi ASI. Nah, memang tidak dianjurkan kepada ibu yang menyusui 0 sampai 6 bulan untuk mengkonsumsi pil kombinasi. Kemudian libido berkurang pada sebagian perempuan. Itu tergantung kepada individunya juga. Tidak semua perempuan akan mengalami hal yang sama apabila dia mengkonsumsi pil. Nah, kemudian tidak mencegah dari infeksi menular seksual. Oke, demikian presentasi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut.